Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah, nomor pokok mahasiswa 20 Saya akan menjelaskan mengenai materi dilema trade-off kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, orientasi pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Ketika sebuah negara fokus pada pertumbuhan, akan menjadi potensi tabungan akan meningkat, investasi akan meningkat. Namun, hal itu akan mengakibatkan kesenjangan. Kemudian yang kedua, keseimbangan sektor versus kepincangan sektor. Negara industri yang sukses diawali oleh pembangunan sektor pertaniannya. Kemudian dilakukan sektor industri. Kemudian mereka beralih melakukan transisi ke sektor jasanya. Yang ketiga, teori kejut versus pembangunan gradual. Kita mengenal juga namanya Big Boost Theory, yaitu sebuah sektor didorong secara habis hingga naik atau terbang. Contohnya yaitu sektor pertanian. Kemudian akan mengalami transisi ke sektor industri, kemudian akan terbang ke sektor jasa. Kemudian yang keempat, keseimbangan kesempatan kerja tinggi versus inflasi yang tinggi. Menurunkan inflasi dengan mengurangi permintaan bisa meningkatkan pengangguran. Kebijakan ekspansi mengurangi pengangguran tetapi akan menaikkan inflasi. Karena itu perlu negosiasi upah. Karena membiarkan upah sesuai mekanisme pasar bisa mendorong inflasi. Kemudian ada kepemilikan negara versus swasta. Kepemilikan negara seringkali menjadi alasan inefisiensi, karena itu BUMN dianggap tidak efisien, didirikan di luar tujuan ekonomi. Tetapi di negara berkembang, keberadaannya dibutuhkan karena keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan wirausahawan. Hal itu terjadi karena BUMN sendiri dalam negara berkembang sangat fokus kepada pelayanan, sedangkan pihak swasta sangat fokus terhadap keuntungan atau money oriented. Kemudian ada perusahaan swasta besar versus perusahaan kecil. Perusahaan swasta besar versus wirausaha kecil. Perusahaan besar mampu menginternalisasi kegiatan fungsi dengan research and development, produksi, dan pemasaran. Perusahaan besar cenderung menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak, menyebarkan teknologi, mempunyai skala ekonomi yang lebih baik. Sementara perusahaan kecil memiliki bukti bahwa memegang pangsa pasar lebih dari 50% pasar dunia. Kemudian intervensi pemerintah versus mekanisme pasar. Intervensi versus mekanisme pasar. Mekanisme pasar didirikan didasarkan keunggulan komparatif. Lebih dari itu, diferensiasi skala ekonomi yang akan mendorong terjadinya eksternalitas positif alih teknologi. Sementara itu, intervensi pemerintah masih diperlukan untuk negara yang kekurangan infrastruktur. Kendala kelembagaan, semakin maju suatu ekonomi, semakin menurun intervensi pemerintah, karena kebanyakan aturan akan tidak sampai kepada tujuan, sedangkan tidak aturan akan menjadi hancur atau rusak. Namun ketika ada aturan namun tidak banyak, itu merupakan hal yang suatu ideal. Kemudian kemudahan menanam modal ke dalam versus memulai dengan kemampuan sendiri. Intervensi asing diperlukan untuk mengurangi kesenjangan. Yang pertama yaitu sumber daya investasi, yang kedua valuta asing atau devisa, yang ketiga manajemen dan keterampilan. Sedangkan yang keempat yaitu pajak sebagai sumber dana pembangunan. Selain itu juga memperkecil dualistik ekonomi serta peningkatan penguasaan teknologi. Kebijakan investasi akan berpengaruh terhadap industri, kemudian industri akan berpengaruh terhadap perdagangan. Sedangkan investasi lokal luar maupun keluar akan mempengaruhi terhadap produksi dalam industri tersebut, kemudian akan mempengaruhi terhadap impor, konsumsi domestik, dan ekspor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.